Swastiastu. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Gede Dirga Budiman absen 5, Ketut Putri Widiari absen 19, Made Dwi Ninsya absen 22, Made Widya Pramesti absen 23, dan saya Margareta Lois Amreta Florentia nomor absen 24. Akan membahas materi tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada pembentukan PPKI, yang kedua ada Jepang menyerah kepada sekutu, yang ketiga ada peristiwa Rengas Dengklok, yang keempat ada perumusan teks proklamasi, dan yang terakhir ada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jombi Inkai yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas dan PPKI yaitu menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta yang beranggotakan 21 orang. Gambar di atas adalah suasana sidang PPKI. Selanjutnya, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat meluncurkan bom atom pertama di kota Hiroshima. Yang kedua yaitu pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat meluncurkan bom atom keduanya di kota Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang itu didengar oleh Sultan Syahir dari siaran radio BBC London. Setibanya Soekarno-Hatta di tanah air, Sultan Syahir menyarankan Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun usulnya ditolak Soekarno. Soekarno berpendapat bahwa hari ini masih harus dibicarakan dalam rapat PPKI. Akan tetapi Sultan Syahir dan pemuda lainnya berpendirian bahwa PPKI adalah badan bentukan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Inti dari peristiwa ini adalah terjadi adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang proklamasi kemerdekaan. Tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di asrama Baperpi. Rapat ini memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tugas tersebut diserahkan kepada Sukarni, Yusuf Kunto, dan Sandaku Singgih. Sore hari, Ahmad Subardjo menyusul ke Rengas Dengklok untuk memberikan jaminan kepada para pemuda. Pada esok hari, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi. Setelah tiba di Jakarta, segera diadakan pembicaraan antara golongan tua dan golongan muda. Ahmad Subardjo mengadakan pertemuan di Rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Menjelang tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dirumuskan oleh I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo. Perumusan tersebut disaksikan oleh Miyoshi, Sayuti Malik, Sukarni, B.M. Diah, dan Sudiru. Naskah proklamasi tersebut ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik dengan beberapa perubahan. Naskah proklamasi yang diketik kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, acara dimulai. Bung Karno yang didampingi Bung Hatta tampil di depan mikrofon untuk berpidato. Setelah berpidato, Bung Karno pun membaca teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah membacakan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran Sang Merah Putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya berlangsung sesaat. Namun, peristiwa tersebut sebenarnya merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.